Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Setiap kita pasti pernah mengalami situasi sukar dan terasa menyesakkan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Ada saat dimana apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada saat di mana kita diperlakukan tidak adil. Ada saat di mana kita dibohongi, dikhianati, tidak dihargai apa yang kita lakukan. Padahal kita melakukannya dengan segenap hati, dengan ketulusan, tetapi benar-benar tidak dianggap. Rasanya pasti sangat menyesakan. Sampai kita pun rasanya mau berteriak. Dan banyak orang menjadi stres, depresi. Dia merasa bahwa kenapa tidak ada orang yang bisa dipercaya? Kenapa semua orang sepertinya memojokkan dia? Lalu mungkin dia melihat kehidupan orang kok tidak sesusah dia. Atau kita mungkin pernah berada di situasi itu. Sepertinya segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sepertinya kita tidak diberikan kebahagiaan seperti orang-orang pada umumnya. Lalu kita mungkin sudah berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita. Di dalam Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, kita mau belajar bahwa sebagai Raja Israel yang luar biasa, kita mengenal dia sebagai Raja yang sangat dihormati dan dihargai. Tetapi ternyata dalam kehidupannya, Daud juga pernah berada dalam kondisi yang sukar dan menyesakan. Salah satunya adalah ketika Daud yang sebenarnya tidak bersalah, tapi dia terus-menerus dikejar-kejar dan diperlakukan tidak adil oleh Saul. Dan Saul ini sebenarnya adalah mertuanya. Ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, Raja Saul memberikan anaknya Milka kepada Daud. Jadi sebenarnya Daud adalah menantunya. Tetapi ketika orang-orang mulai memuja-muja Daud, bahkan nyanyian-nyanyian yang ada di rakyat yang diperintah oleh Saul, bahwa dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Raja Saul menjadi sangat tidak suka. Raja Saul menjadi iri hati kepada Daud, sehingga Daud yang tidak bersalah dikejar-kejar untuk dibunuh. Lalu ketika dia ada di dalam persembunyian, orang yang dipercaya oleh dia, oleh Daud, memberitahukan tempat persembunyiannya kepada Saul, orang Zifi itu ya. Sehingga Daud harus melindungi dirinya dengan berpura-pura gila. Bayangkan keadaan Daud yang seharusnya dia menjadi raja karena dia sudah diurapi oleh Samuel. Tetapi Saul tidak mau melepaskan tahtanya dan tidak mau menerima bahwa Daud ditunjuk Tuhan menggantikan Saul. Sehingga dia berusaha membunuh Daud. Dan Daud sudah menerima pengurapan jadi raja, tapi dia malah dikejar-kejar. Hidup dari tempat persembunyian yang satu, lari lagi ke tempat persembunyian yang lain. Satu perlakuan tidak adil yang dia terima.
Bahkan ketika dia diketahui berpura-pura gila, bayangkan Daud itu sampai mengotori bajunya, badannya, lalu dia ngeces begitu. Pokoknya benar-benar seperti orang gila, supaya dia terlindung. Jadi, Raja Daud yang kita kenal, kita baca kehidupannya, dia pun pernah mengalami kesesakan. Kita lihat sepertinya dia tidak ditolong oleh Tuhan. Dia dikejar-kejar terus dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Mazmur 54 itu dipercaya sebagai doa Daud saat dia berada di dalam kesesakan. Dia berseru kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mendengarkan seruannya. Mazmur 54 ayat 3-5 kita baca. Dia berkata begini, "Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah." Dia katakan sampai, "Tuhan, berilah telingamu terhadap seruanku." Artinya seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tetapi kita tahu bahwa Daud menang atas segala kesesakan ini. Sebab dia tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun mungkin dia berkata, "Tuhan, dengarkan aku. Beri telingamu kepada seruanku." Mungkin kita pernah ada di situasi itu. Tidak segera masalah itu selesai. Sampai kita merasa sesak. Sampai kita rasanya tidak sanggup lagi. Kita merasa seperti tidak melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kita merasa, "Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengar doaku? Kenapa masalah ini tidak berakhir?" Entahkah masalah keluarga, keributan, soal harta, warisan, entahkah masalah dihianati suami atau istri, entahkah menghadapi anak-anak yang memberontak, entahkah menghadapi hutang yang tidak lunas-lunas. Banyak persoalan yang membuat kita sepertinya berada di dalam kesesakan. Bahkan sepertinya Tuhan membiarkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi kita mau belajar dari Daud. Dia tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun dia berseru, "Tuhan, berilah telingamu kepada ucapan mulutku." Bagaimanapun, dia tetap percaya. Sebab di Mazmur 54 ayat yang ke-6 dia berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku." Sekalipun dia belum lihat. Bahkan ketika dia diberi kesempatan bisa membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Padahal dengan mudah, bukan? Dia bisa keluar kalau dia membunuh Saul, selesai masalahnya. Tapi dia menantikan cara Tuhan menolong dia. Dia menantikan kehendak Tuhan dinyatakan di dalam dia. Dia berkata, "Aku tidak berani mengusik orang yang diurapi Tuhan." Dia tahu Saul menjadi raja juga karena diurapi Tuhan. Dan dia tahu dia pun diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi dia tidak mengambil jalan pintas. Seringkali kita ketika kita merasa bahwa kenapa ini gak selesai-selesai, kenapa masalah ini semakin dirasakan menghimpit, kita suka cari jalan pintas, pakai pengertian kita sendiri, pakai cara kita sendiri. Bahkan mungkin ada beberapa yang mencari orang pintar, ya.
Beberapa yang minta nasihat, gimana nih caranya? Gimana nih caranya untuk supaya cepat selesai? Mungkin kita juga melihat kesempatan-kesempatan. Wah, kayaknya kalau begini akan cepat selesai. Kayaknya kalau lakukan ini, jalan pintas ini akan cepat selesai. Tetapi kita juga belajar dari Daud. Sekalipun dia belum melihat ujung dari masalahnya itu selesainya seperti apa, dia tetap berkata, sesungguhnya Tuhan adalah penolongku. Ia yang menopang aku. Dia berjalan melangkah selalu tanya Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dia berdoa, tetap berdoa dengan keyakinan. Dia tidak pernah mencurigai Tuhan. Dia tahu ada satu waktu Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jadi, jika saat ini kita mengalami kesesakan sampai membuat kita sebenarnya tidak dapat menerima kenyataan yang ada, datanglah pada Tuhan. Jangan andalkan pengertianmu sendiri. Jangan andalkan siapapun orang yang kita anggap bisa menolong kita. Tetapi berserulah kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Percaya, Dia pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau Tuhan yang buat, semua pasti baik adanya. Sebab seringkali juga persoalan dan masalah hidup yang diberikan kepada kita bukan dimaksudkan Tuhan untuk menjatuhkan atau menghancurkan kita, tapi justru dimaksudkan Tuhan untuk mengangkat kita naik. Level iman kita naik, level cinta kita kepada Tuhan naik, level hubungan kita kepada Tuhan naik. Tuhan mesti memakai batu-batu masalah sebagai loncatan kita untuk makin naik mendekat kepada Tuhan, untuk makin naik mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus yakin, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita, satu-satunya di dalam hidup kita, pribadi yang kita perlukan. Tetapi jangan juga engkau datang kepada Tuhan karena engkau memberhalakan masalah. Setiap kali datang itu saja, terus minta. Tapi berikanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau sampai saat ini belum selesai masalahku, aku tetap bersyukur. Aku tetap percaya ada satu waktu Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Aku tetap percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Jadi jangan berhalakan masalahmu. Nantikan saja pertolongan Tuhan ketika kau datang dalam doa. Bukan hanya karena engkau punya persoalan hidup. Bukan hanya karena engkau punya masalah yang belum selesai. Tetapi karena ada banyak hal yang dapat engkau syukuri di dalam hidupmu. Jangan berhalakan masalahmu, tetapi percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ingat, Dia memakai batu-batu masalah itu sebagai loncatan untuk kita naik level iman, untuk kita naik level hubungan, untuk kita naik level lebih mendekat kepada Tuhan. Sampai pada satu saat doa kita akan berubah. Bukan, Tuhan tolong aku, Tuhan ini masalahku, Tuhan tolong selesaikan. Bukan lagi kita berkata begitu. Tetapi kita bisa berkata, kalau dahulu Tuhan telah menolong aku melewati semuanya, sekarang aku percaya Tuhan juga pasti akan memimpin aku. Apapun masalah yang kuhadapi Tuhan, aku tetap
tetap mau bersyukur kepadamu. Aku tetap mau percaya bahwa tidak ada rancangan malapetaka datang daripadamu. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupku. Tuhan satu-satunya kehidupanku, sumber pertolonganku. Amin.